Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit seri Misionaris. Hari ini kita akan berbicara tentang J.H. Bernstein, seorang misionaris Jerman yang melayani ke Kalimantan. Topik kita atau tema kita adalah From Barito to Kapuas. Saudara, semula ada dua misionaris Jerman, yaitu Sending RMG yang datang ke Kalimantan, yaitu Heyer dan Bernstein. Mereka tiba di Jakarta pada 13 Desember 1834. Namun, oleh karena alasan kesehatan, Heyer tidak dapat melanjutkan. Dan akhirnya hanya Bernstein yang berangkat dan tiba di Banjarmasin pada 26 Juni 1835 setelah berlayar 44 hari lamanya. Hingga akhirnya 26 Juni 1835 inilah dirayakan sebagai hari masuknya Injil ke tanah Kalimantan. Saudara, dalam pelayanannya Bernstein menyusuri Sungai Barito hingga daerah Kahayan, Pambuang, hingga ke Kapuas Buhang. Dia dalam pelayanannya mengutamakan pendekatan kepada budaya dan orang-orang setempat, hingga kemudian ia diangkat saudara oleh kepala suku setempat, yaitu Temanggung Ambo Nikodemus. Sejak itu Bernstein diangkat saudara dan mendapatkan tempat di hati orang-orang Dayak. Di dalam perjalanan misinya, Bernstein mengutamakan 5 pendekatan, yaitu pertama memenangkan ikatan persahabatan dan persaudaraan, yang kedua pendekatan golongan atasan, yaitu kepala suku, ketiga perbaikan taraf hidup sosial ekonomi rakyat, keempat pendidikan, dan kelima pelayanan kesehatan. Namun cukup lambat untuk Injil dapat masuk ke Kalimantan ini, saudara-saudara. Pada 3 Desember 1836, 3 misionaris datang membantu Bernstein, yaitu Becker, Happerts, dan Krusman. Mereka melayani di pedalaman-pedalaman. Pembaptisan pertama terjadi 10 April 1839 yang dilakukan oleh Happerts, dan ini menjadi satu cikal bakal bagi perintisan gereja. Walaupun kemudian dalam perjalanannya agak lama, agak sulit perkembangan kekristenan di sana. Pada waktu itu terjadi sesuatu pemberontakan, saudara, yaitu yang melibatkan pemberontakan Kesultanan Banjarmasin, sehingga ada beberapa misionaris yang menjadi korban dibunuh oleh orang Dayak sendiri. Di antaranya misionaris Rod, Wigan dan istrinya, dan misionaris Kain dan istrinya beserta 2 orang anak mereka. Tetapi kemudian Injil tetap diberitakan di sana. Nah, periode itu adalah periode yang sulit. Masa pertama di tahun 1835 hingga 1920. Lalu periode yang kedua adalah 1920 hingga 1935. Di sini pun mengalami hal yang tidak gampang karena timbul Perang Dunia Pertama, sehingga Sending RMG harus digantikan oleh badan sending dari Swiss, yaitu Basel. Walaupun tetap melibatkan para misionaris dari Jerman maupun dari Swiss. Nah, periode yang ketiga adalah periode 1935 hingga 1945. Disinilah mulai pelan-pelan Injil boleh masuk diberitakan, dan kemudian ada sekolah didirikan, yaitu sekolah pendeta yang menjadi cikal bakal STT GKE tahun 1932, dan terbentuk pula Gereja Dayak Evangelis 1935. Penempatan 5 pendeta Dayak ke beberapa wilayah di Kalimantan diawali dengan mengawali kelahiran daripada gereja ini. Kemudian gereja ini kemudian berganti nama menjadi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 1950. Ada tantangan dalam pelayanan karena bahasa daerah di Kalimantan begitu kaya, begitu banyak.
Para misionaris yang datang harus belajar bahasa atau dialek suku. Ada 68 bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu di Kalimantan. Di antaranya adalah bahasa Dayak Ngaju yang paling banyak digunakan di Kalimantan, selain bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tetapi Tuhan tetap memimpin pekabaran Injil di sana, dan Tuhan sudah memakai para misionaris di sana untuk mengabarkan Injil. Puji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam pekabaran Injil. Tuhan menyertai kita semua.